Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan kalian pelajari ini, siswa dapat merumuskan model matematika yang berhubungan dengan masalah kontekstual, yang berhubungan dengan PTLDV. Yang kedua, setelah tahu permasalahannya, model matematika, gitu. Setelah kalian tahu model matematikanya, maka kalian nanti bisa menyajikan permasalahan kontekstual tersebut dalam sebuah grafik. Kemarin kan kalian sudah belajar ya tentang grafik ya. Ada siswa yang mungkin bisa menjelaskan bagaimana sih mendapatkan sebuah penyelesaian dari PTLDV? Silakan. Kalau saya ingin tunjuk Vika, aduh, Vika ada Vika hari ini? Siap, Adil Munjin. Ya, oke Vika. Apa yang telah kamu pelajari di pertemuan sebelumnya, Vika? Bagaimana mendapatkan suatu penyelesaian dari PTLDV? Untuk pertama kita akan menentukan titiknya, titik potongnya. Iya. Lalu Ya, kita ambil sampel titik, kita ambil sampel 0,0 untuk sebagai titik sampelnya. Lalu hasil dari salah satu X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 akan digabungkan dan mencari titiknya. Lalu titik sampel 0,0 berada di bawah garis. Jadi hasilnya yang persamaan yang benar akan di bawah garis, yang di atas garis bukan penyelesaian. Oke, terima kasih Vika. Jadi untuk yang kasus kemarin itu yang sudah Vika jelaskan. Tapi kita tidak bisa mengambil kesimpulan bahwasanya hanya itu satu-satunya yang benar. Jadi tergantung tanda pertidaksamaannya ya, Vika ya. Ya, Munjin. Ya, oke. Nah, ini yang tadi sudah kalian lihat. Ya, kalian lihat di video, ini adalah pendahuluannya. Di sini tidak ada makna apa-apa untuk menentukan suatu model matematika. Nanti yang akan kita bahas di sini, kalian nanti saya harapkan bisa menerjemahkan kata-kata yang sudah disebutkan oleh ibu dan oleh anaknya ke dalam suatu bentuk model matematika. Harapan saya itu, kalian bisa mendapatkan modelnya bagaimana. Model matematika itu apa sih sebenarnya? Ada yang bisa bantu jawab, model matematika itu apa? Apakah seorang wanita yang jadi model? Ataukah guru matematika yang jadi model? Apa itu? Ada yang bisa jawab mungkin? Siap, mohon izin. Ada variabel sama konstantanya. Oke, ada variabel, ada konstanta. Itu selain, kalau saya menyebutkan selain model matematika apa namanya? Kalimat apa? Kalimat matematika. Kalimat matematika. Nah, model matematika itu bisa disebut dengan kalimat matematika ya sebenarnya. Nah, ini nanti harapan saya, kalian bisa menjelaskan bagaimana Rogu itu bisa mendapatkan penyelesaian dari permasalahan tersebut, begitu. Nah, ini yang perlu kalian tahu sekarang bahwasanya kalau tanda lebih dari dalam sebuah permasalahan kontekstual, itu maknanya sama dengan ini. Lebih besar sama dengan, sedikitnya, kemudian minimum, tidak kurang dari. Ini yang perlu kalian pahami. Kemudian kalau tandanya kurang dari sama dengan, bisa bermakna lebih kecil sama dengan, paling banyak, maksimum, dan tidak lebih dari. Nah, ingat enggak? Nanti bisa dilihat lagi ya ini ya. Kalau tandanya lebih dari sama dengan, itu berarti ini maknanya. Nah, kalian harus bisa menerjemahkan itu. Lalu coba kita perhatikan baik-baik ini. Ada yang bisa bantu saya mungkin untuk menjelaskan bagaimana kita bisa mendapatkan model matematikanya? Kita terjemahkan dulu ya. Misal yang X jadi apa? Variabel X-nya itu terjemahan untuk apa? Siap, baju. Baju. Apakah baju saja? Siap satu karung baju. Siap satu karung baju. Bukan ya sebenarnya, bukan karung bajunya. Iya karung bajunya, tapi apanya? Harga karung baju atau jumlah karung? Siap, jumlah karung. Nah, itu ada kata-kata jumlahnya di situ. Karena di sini nggak ada hubungannya dengan harga. Jadi X itu adalah jumlah karung baju begitu. Kalau baju saja kurang tepat. Kalau karung saja juga kurang tepat. Yang benar adalah jumlah karung baju, jumlah karung. Nah, begini ya. Kemudian setelah kalian bisa mendapatkan variabel terjemahan dari variabel X, Y-nya, kalian sekarang bisa mendapatkan model matematikanya. Apa itu?
3X plus 2Y 3Y 24 plus 2Y, kemudian dari 24. kurang dari sama dengan 24. Nah, lanjutkan lagi sekarang yang ini tadi. Nah, sekarang kalian sudah bisa mendapatkan suatu model matematikanya. Setelah tahu model matematikanya, kalian bisa menerjemahkan dalam bentuk ini yang sudah kita pelajari kemarin. Tadi kan permasalahannya adalah 3X plus 2Y ya. Kita buat cari sama dengannya dulu, jangan langsung ke kurang dari, cari yang ini dulu. Yuk kita kerjakan bareng-bareng sekarang. Coba ada yang jawab nih. Ayo dia ada, ayo dia. Siap hadir, izin. Oke, coba bantu saya jawab yuk sekarang yuk. Kalau misalkan titiknya yang saya pilih ini, berapa nilainya ini? Kolom kedua. Halo, ayo. Ayo, nyalakan speakernya yuk. Halo, ayo. Siap, ya. Ya, ayo. Coba kamu yang bilang sekarang. Nyalakan aja ya speakernya ya. Jadi 3 kali berapa yuk? X-nya berapa yuk? 2. X-nya 2, betul. Kemudian 2 kali Y-nya berapa yuk? 4. 4, betul. Nah, sekarang hitung. 3 kali 2 berapa? 6. 6, betul. 2 kali 4? 8. 8, betul. Sehingga jawabannya berapa? 14. 14. Nah, kemudian di sini jawabannya iya atau tidak ya? Apakah 14 itu kurang dari 24? Tadi kan yang di ruas kanan kan 24 ya. Apakah 14 itu kurang dari 24? Siap, ya. Iya, sehingga jawabannya iya ya. Iya, karena 14 kurang dari 24. Sehingga titik apa yang jadi penyelesaian yuk? 2,4. 2,4 merupakan penyelesaian. Kemudian selanjutnya sekarang 6,3. Coba jawab, saya tolong dibantu Sahira. Sahira, tolong saya dibantu Sahira. Siap, ya. Silakan Sahira. Yang mana, Bu? Yang ini, baris ketiga. Baris ketiga, Nak. Baris ketiga. Titiknya 6,3. Kelihatan kan di layarmu? Ya. Ya, ayo sekarang coba 3 kali berapa? 3 kali 6 6, betul, ditambah ditambah 2 2 kali 3. 3. Oke, hasilnya berapa ini? 3 kali 6. 18 18 ditambah 6 betul jawabannya 24. 24, betul. Nah, sehingga di sini apakah 24 kurang dari sama dengan 24? Siap, ya. Siap, Jawabannya ya. iya ya, jawabannya iya. Kenapa? Karena dia pakai tanda sama dengan, sehingga 24 ya kurang dari sama dengan 24, artinya ikut begitu. Ulangnya apa di sini? Di kolom keempat. 6,3. 6,3 merupakan apa? Hasil penyelesaian. Nah, 6,3 merupakan penyelesaian. Satu titik lagi. Bunga Cinta, halo. Siap, Monjin. Ya, silakan Bunga Cinta. 3 3, betul. kali 6 Bagus. Nah, lanjutkan. ditambah 2 Ya, kali 4. betul. Hasil akhirnya berapa, Nduk? 18. Betul, 18 ditambah 8. 8. Sehingga jawabannya adalah 26. 26. Nah, di sini apakah 26 itu kurang dari 24? Siap tidak, Monjin? Tidak. Di sini jawabannya tidak ya, berarti ya. Tidak. Nah, karena 26 itu lebih dari 24. 24. Sehingga apakah 6,4 merupakan penyelesaian? Siap iya, Monjin. Oh, apakah 6,4? Siap tidak, Monjin? Tidak. Jadi di sini saya tulis bukan ya. Siap, Bukan ya. penyelesaian. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya.
Nah, kalian bisa mencari titik-titik yang lain di sini. Nah, apa sih sebenarnya maksud dari titik-titik ini kalau dalam suatu permasalahan kontekstual kasusnya Rogu? Ini nanti yang kalian bisa dapatkan ya. Jadi titik 1,2 karena tadi dia merupakan penyelesaian, berarti Rogu itu dapat membawa 1 karung baju dan 2 karung celana. Karena terjemahan dari 1 tadi, X itu tadi apa? Banyak kan ya? X itu adalah banyak apa tadi, ingat enggak? Banyak karung baju, betul sekali. Kalau terjemahannya Y sebagai apa tadi? Banyak karung celana. Nah, bagus. Banyak karung celana. Nah, sehingga nanti kalian bisa terjemahkan ini. Rogu itu dapat membawa 1 karung baju dan 2 karung celana. Coba ada yang bisa menerjemahkan lagi untuk siswa atas nama Pramea. Siap, ada mohon izin. Oke, Nabila, silakan. Bantu saya untuk menerjemahkan bahasa kontekstualnya bagaimana, Nabila? Rogu dapat membawa dua karung baju. Bagus, 2 karung baju dan 4 karung celana. Oke, dan 4 karung celana. Nah, gitu ya. Ini 4 ya. Kemudian yang 6,3, coba terjemahkan siswa atas nama Asmaul Husna. Asmaul. Siap, mohon izin. Ya, oke. Silakan Asmaul. Rogu dapat membawa 6 karung. Rogu dapat membawa, oke, saya tulis dulu. Membawa berapa, Nak? 6 karung baju. 6 karung baju. Dan 3 karung celana. Oke, dan 3 karung celana. Nah, bagus. Satu lagi siswa atas nama Rizky. Rizky, ada Rizky? Siap, saya mohon izin. Ya, oke Rizky. Coba terjemahkan Rizky. Rogu dapat membawa 6 karung baju. Bagus, membawa 6 karung baju. Oh, dapat membawa. Coba. Coba perhatikan lagi. Nah, benar nggak ini? Ini tadi dia bukan penyelesaian loh. Bukan penyelesaian loh. Tidak Nah, dapat. nah, ini ada kata-kata tidak. Berarti ya tidak Ya, dapat membawa 6 karung. 6 karung. Betul, 6 karung baju dan 4 karung celana. Nah, 4 karung celana. Nah, bagus. Nah, sekarang kalian sudah bisa menerjemahkan ini ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini adalah yang jadi bahan diskusi. Nanti ada di LKPD. Dapatkah kalian menemukan titik yang lain? Ada berapa banyak penyelesaian yang mungkin dari kasus Rogu? Nah, yang perlu kalian cermati lagi, mungkin enggak dalam X dan Y itu bernilai negatif sekarang. X dan Y untuk kasus Rogu nih. Mungkin nggak nilainya negatif? Leoni deh, Leoni, silakan Leoni. Aktifkan speakernya Leoni. Siap, Jin. Nah, jumlah karung baju mungkin negatif nggak, Dok? Siap, tidak. Nggak mungkin ya, nggak mungkin. Jadi X dan Y di situ nggak mungkin nilainya negatif. Nanti jadi kalian milih titiknya, nggak boleh ada yang negatif ya, nggak boleh ada yang negatif. Nah, sekarang kemarin ini sudah kalian juga jawab bagaimana menentukan, menggambar grafik suatu fungsi. Sekarang grafik untuk kasusnya Rogu ini bagaimana nih? Coba kita masukkan ya, kalau menentukan titik potong sumbu X, Y-nya yang 0. Coba hidupkan Renata. Renata, speakernya aktifkan Renata. Siap, saya menuju. Ya, silakan Renata. Saya dibantu untuk mengerjakan. 3 kali X. X, betul, bagus, ditambah 0. 0, betul. Saya tulis 2 dulu ya. 2 kali 0 gitu ya. 0 sama dengan 24. Oke, bagus. Lanjutkan. Berarti 3
X 3X sama dengan? sama dengan 24. Oke, kalau nyari X bagaimana, Nduk? X sama dengan 24 dibagi 3. Nah, jawaban akhirnya? 8. 8, betul. X-nya 8 ya. X-nya 8, Y-nya berapa? Y-nya 0. 0. Jadi titik potong sumbu X-nya apa? 8. 8, betul. 0,0 ya. Selanjutnya nanti 8,0 kita sebut sebagai titik E ya. Begitu. Nah, silakan Dina Abriana. Oke, silakan Selfie. Coba hidupkan, ini, coba kamu kerjakan sekarang. Sekarang mencari titik potong sumbu Y. Yang dinolkan apa? X-nya ya. Sehingga di sini bagaimana, Sel? 3 Kali? kali 0 Betul. Ditambah 2Y 2Y, betul. Sama dengan? sama dengan 24. Oke. Nah, next. Bagaimana ini sekarang? 2Y 2Y, betul. Sama sama dengan? dengan 24. 24. Sehingga kalau nyari Y? 12. Nah, 12. Sehingga titik potongnya berapa nih? X-nya 0, Y-nya 12. Berarti di sini yang di depan 12 yang di depan apa? X-nya 0. X-nya 0. 0,12. Nah, bagus. Nah, sekarang itu yang akan kita sebut sebagai titik F ya. Ada titik E, ada titik F. Lalu kita buat grafiknya itu ke dalam koordinat ini ya. Ya, koordinat kartesius ya. 0,12 sama 8,0. Nah, setelah itu dihubungkan. Dihubungannya pakai garis putus-putus atau garis tidak putus-putus? Harusnya nih. Tidak putus. Tidak putus-putus. Kenapa yo? Kenapa kok garisnya tidak putus-putus? Garis tidak putus-putus. Kenapa alasannya? Karena tandanya Nah, betul. Kurang dari sama dengan ada simbol sama dengannya ya. Oke, akan kita lanjutkan lagi sekarang. Lalu bagaimana menentukan daerah penyelesaian? Coba jawab siswa atas nama Gilang. Ada Gilang? Halo Gilang? Gilang nggak ada? Siap, hadir Bun Jin. Oke, ayo Gilang, coba bantu saya Gilang. Kalau misalnya ambil titiknya 0,0, ini saya ganti 0, Y-nya saya ganti 0. Coba bantu saya sekarang. Berarti 3 kali. Halo Gilang. Gimana Bu? Nah, Putus, Bu. kita putus. Kita ganti X sama Y-nya jadi 0. Jadi 3 kali berapa Mas? 0. 0 ditambah dengan 2 kali 0. 0, betul. 3 kali 0 tambah 2 kali 0 hasilnya berapa? 0. 0, betul. Apakah 0 kurang dari 24? Siap, ya. Iya, jawabannya benar ya. Nah, karena jawabannya benar, maka titik yang mengandung 0,0 itu berada di bawah atau di atasnya garis ya. Tadi kan garisnya ini ya. Tadi garisnya ini, ya. Titik yang mengandung 0,0 itu merupakan daerah penyelesaian. Jadi yang bawah itu merupakan daerah penyelesaian. Jangan diarsir. Yang diarsir yang di atasnya garis, ya. Karena yang di atas kan nggak mengandung 0,0, yang di bawah garis ini mengandung 0,0. Nah, dari titik-titik yang sudah kita temukan sebagai titik penyelesaian dan titik bukan penyelesaian, Ibu taruh nih titik-titiknya dalam sebuah grafiknya, dalam grafiknya tadi. Sekarang kalian telaah nih, ada pertanyaan yang muncul. Di manakah letak titik AB pada grafik tersebut? Coba jawab. Konita, ada Konita? Halo Konita. Siap, hadir Konita. Nah, sekarang Konita coba AB itu letaknya di mana Konita? Letak titik A dan B itu berada di bawah garis. Nah, di bawah garis tadi kita sebut sebagai daerah apa? Daerah penyelesaian atau bukan penyelesaian? Daerah penyelesaian, mohon izin. Nah, titik AB itu berada pada daerah
penyelesaian. Ada tambahnya pada ya, pada daerah penyelesaian. Apakah sesuai dengan definisi yang sudah kalian temukan tadi pada tabel sebelumnya bahwasanya AB itu merupakan penyelesaian? Sudah sesuai kan ya? Karena ini kita sebut sebagai penyelesaian begitu. Lalu bagaimana posisi letak FCE, CEF gitu? Coba jawab si Asmaul Husna. Coba Asmaul. Halo Asmaul. Nah, oke. Asmaul, di mana letak CEF Asmaul? Di mana letak CEF? Daerah yang bukan penyelesaian mungkin. Betulkah demikian? Masa? Coba. CEF di mana? Pada garis kan sebenarnya ya? Pada garis kan ya? Ya. Kalau pada garis, karena garisnya dia bukan garis putus-putus, garis lurus, CEF itu sebenarnya penyelesaian atau bukan ya? Siap, penyelesaian. Penyelesaian ya, dia merupakan penyelesaian. Letaknya pada garis ya, pada garis. Karena garisnya itu posisinya adalah garis lurus, garis tidak putus-putus. Nah, garis tidak putus-putus, maka apa? CEF merupakan Daerah penyelesaian. merupakan penyelesaian. Merupakan penyelesaian. Nggak cukup ya. Nah, kemudian ini sudah kita jawab sekalian tadi. Jika CEF merupakan penyelesaian, nah mengapa bisa demikian? Nah, alasannya ini, karena dia garis tidak putus-putus, maka CEF merupakan penyelesaian. Seandainya garis itu adalah garis putus-putus, CEF itu merupakan penyelesaian, bukan? Siap, bukan penyelesaian. Bukan, ya, betul Siap, sekali, bukan. Betul. Nah, kemudian di manakah letak titik D? Coba jawab siswa atas nama Ivel. Ivel ada Ivel, Rifani Ninda. Siap, hadir. Oke, D di mana letaknya, Dok? D? Di garis bukan penyelesaian. Ya, di mana itu? Daerah biru ini daerah apa? Daerah DP atau bukan DP? Bukan penyelesaian. Wah, betul. D itu terletak pada daerah bukan penyelesaian. Nah, bagus. Daerah bukan penyelesaian. Nah, apakah cocok dengan jawaban kalian tadi pada tabel sebelumnya? Cocok enggak? Cocok ya? Nah, sama-sama cocoknya, sesuai begitu. Nah, sekarang sudah selesai penjelasan saya. Mungkin ada yang jelas bisa dipahami? Siap, bisa ya. Nanti kita kembali jam 8.15 ya. Siap, ya, Monjin. 8.15. Oke, saya akhiri dulu. Sementara saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.